Sejarah masuknya Islam. Di Indonesia, terkenal dengan penduduknya yang mayoritas memeluk agama Islam. Budayanya, alamnya yang luas, dan hasil bumi yang cukup banyak. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau abad ke-8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Sejarah penyebaran. Selain pedagang, ada juga dengan cara mendakwah, seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Merekalah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Di Mojokerto juga telah ditemukannya ratusan makam Islam kuno. Diperkirakan, makam ini adalah makam para keluarga Istana Majapahit. Di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad 18. Di hulu Sungai Pawan, Kalimantan Barat ditemukan pemakaman Islam kuno. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai. Di Kalimantan Selatan melalui Kerajaan Banjar. Dan di Kalimantan Tengah ditemukannya Masjid Gede di Kota Waringin yang dibangun pada tahun 1434 Masehi. Di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Goa Talu. Saluran penyebaran. Terdapat beberapa saluran penyebaran pengaruh Islam di Indonesia sehingga bisa tersebar dan perkembangannya pesat di Nusantara, antara lain melalui saluran perdagangan, saluran perkawinan, saluran tasawuf, saluran pendidikan, dan saluran seni budaya. Saluran perdagangan. Saluran yang digunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia pada awalnya melalui perdagangan dari para pedagang Arab, Persia, maupun Gujarat. Hal ini sesuai dengan perkembangan lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia yang ramai mulai abad ke-7 sampai 16 Masehi. Saluran perkawinan. Saluran perkawinan adalah salah satu cara penyebaran Islam di Indonesia. Pedagang muslim yang menetap ada yang menikah dengan putri raja atau putri bangsawan setempat, karena kedudukan pedagang ini terhormat di mata masyarakat. Pihak pedagang mensyaratkan pihak calon istri untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu, sehingga anak-anak hasil pernikahan mereka pun menganut agama Islam yang dianut orang tuanya. Saluran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistis dan hal-hal magis. Kedatangan ahli tasawuf ke Indonesia diperkirakan sejak abad ke-13, yaitu masa perkembangan dan penyebaran ahli-ahli tasawuf dari Persia dan India yang sudah beragama Islam, dan baru berkembang pesat sekitar abad ke-17. Saluran pendidikan. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh, ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren.
Pondok pesantren merupakan tempat para pemuda dari berbagai kalangan masyarakat untuk menimba ilmu agama Islam. Setelah tamat, mereka akan menjadi juru dakwah untuk menyebarkan Islam di daerah masing-masing. Saluran seni budaya. Berkembangnya agama Islam dapat melalui seni budaya seperti seni bangunan, yaitu masjid, seni pahat, yaitu ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Melalui seni budaya, para kalangan ulama seperti Wali Songo mengajarkan Islam melalui pendekatan budaya agar mudah diterima oleh kalangan masyarakat. Alasan Islam dapat diterima dengan mudah di Indonesia. Alasan mengapa Islam cepat menyebar di Indonesia adalah: yang pertama, syarat masuk Islam yang mudah. Kedua, disebarkan dengan cara yang damai. Tiga, Islam tidak mengenal kasta. Empat, ibadah yang sederhana. Kelima, syariat Islam bersifat fleksibel. 6. Memiliki nilai yang sama dengan sifat masyarakat di Indonesia. Pertama, syarat masuk Islam yang mudah. Alasan pertama mengapa Islam bisa cepat diterima oleh masyarakat Indonesia adalah persyaratan yang begitu mudah. Seseorang sudah menjadi penganut ajaran agama Islam apabila telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meyakininya dalam hati. 2. Disebarkan dengan cara damai. Dalam penyebaran agama Islam tidak memerlukan kekerasan maupun pemaksaan. Para penyebar agama Islam di tanah Indonesia ini justru menggunakan cara yang damai dan aman. 3. Islam tidak mengenal kasta. Selain animisme dan dinamisme, terdapat 2 agama besar lain yang dulu menjadi agama dengan pemeluk terbesar, yaitu agama Hindu dan Buddha. Dalam agama Hindu, terdapat beberapa kasta yang membedakan satu golongan dengan golongan lainnya. 4. Ibadah yang sederhana. Tak hanya masalah syarat masuk yang mudah, faktor lain yang menyebabkan Islam bisa cepat diterima oleh masyarakat Indonesia adalah proses ibadah yang sederhana dan mudah. Kelima, syariat Islam bersifat fleksibel. Selain syarat dan cara ibadahnya yang begitu mudah, terdapat satu faktor lain yang menjadi penyebab Islam mudah diterima masyarakat Indonesia, yaitu syariat atau peraturannya yang bersifat fleksibel dan tidak kaku. Terakhir, memiliki nilai yang sama dengan sifat masyarakat Indonesia. Berbicara mengenai bangsa Indonesia, pasti terkenal akan sifat keramah tamahannya dan sifat tolong-menolong. Selain itu, masyarakat Indonesia juga memiliki filosofi untuk terus bergotong royong membantu sesama yang membutuhkan.